Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita hidup di dunia, tentunya kita ingin mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agar rahmat dan keberkahan itu turun kepada kita semua, maka ada hal yang perlu kita laksanakan. Ada 3 perkara yang membuat bagaimana Allah itu ridho, bagaimana Allah itu memberikan rahmat dan memberikan keberkahannya kepada kita semua. Di antaranya yaitu yang pertama, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebesar apapun, setinggi apapun pangkat yang kita dapat, harta yang kita miliki, semuanya tidak akan artinya ada apa-apa, tidak akan memiliki arti apa-apa jika kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Maka salah satu syarat yang pertama adalah harus berbakti kepada orang tua kita, karena yang membuat kita menjadi seperti ini adalah karena doa dari kedua orang tua kita. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan anak-anaknya, mendoakan kebaikan untuk semua anggota keluarganya, didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk anak-anak yang soleh. Kemudian yang berikutnya adalah bertemanlah kita, ya, mendekatlah kita dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang senantiasa berzikir, orang yang senantiasa menggali ilmunya Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang di dalam kehidupan di dunia dia tidak memiliki keinginan apapun selain keinginan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang soleh itu nanti yang akan menyelamatkan kita, yang Allah akan memberikan keberkahan kepada kita berkat, ya, dekatnya kita kepada orang-orang yang soleh, ahli zikir, ahli baca Quran, ya. Jangan kita mendekatkan kepada orang-orang yang jauh daripada Al-Quran, yang nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran, sering ke diskotik, itu kita lebih dekat kepada mereka, maka tunggulah keberkahan Allah itu tidak akan hadir, tidak akan diturunkan kepada orang-orang yang senantiasa dekat kepada ahli maksiat. Maka mendekatlah kepada orang-orang yang soleh, karena surganya dunia itu, kata Rasulullah, fi majalisil ilm dan fi majalisil dzikr, ya. Jadi surganya dunia itu adalah di majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu. Kalau kita suka dengan majelis zikir, kita menyukai majelis-majelis ilmu, maka insya Allah Allah akan memberikan keberkahannya kepada kita semua. Kemudian yang ketiga adalah makanlah dengan makanan yang halal, ya, jangan memakan makanan yang haram, karena makan makanan yang haram itu tidak akan mendapatkan keberkahan, baik haram dari segi zatnya maupun haram dari segi mendapatkannya, ya. Orang yang korupsi, mana sih ada orang yang orang koruptor yang nggak ada masalah? Pasti koruptor itu pasti akan ada masalah, walaupun dia punya banyak, ya, banyak uang hasil korupsi, gitu. Atau dia memiliki harta kekayaan boleh hasil nyantet misalkan, gitu. Atau dia melakukan perdukunan, dia melakukan kemusyrikan, maka hartanya itu nggak akan menolong dia, ya. Semua harta itu nggak akan berkah, pasti ada saja, ya, kehidupan di dalam kehidupannya yang bermasalah, baik itu nanti di istrinya atau di anaknya atau di dirinya dia sendiri, ya. Maka dari itu, ya, seringlah kita maka itu makanlah makanan yang halal, makanan yang thayyib, insya Allah dengan bismillah yang kita ucapkan, gitu, ya, kita akan mendapatkan keberkahan.
Ada satu kisah yang cukup menarik, yaitu kisah seorang pemuda yang memakan buah apel, ya, dia mengambil buah apel di sungai. Kemudian ternyata dia teringat bahwa buah apel ini belum minta izin kepada yang punya. Akhirnya carilah ke yang punya kebun apel tersebut dan bertemu dengan seorang yang punya kebun, dan yang punya kebun ya, mau mengikhlaskan, mau meridhoi, ya, mau mengikhlaskan apa yang dia makan itu asal dengan satu syarat, yaitu menikahi putrinya. Tapi dibilang bahwa putrinya itu nggak punya mata, putrinya itu tuli, putrinya itu buta, putrinya itu cacat, buntung, tidak memiliki kaki. Tapi karena dia ingin membersihkan hatinya dari makanan-makanan yang diharamkan, maka dia menerima apa yang menjadi syarat, ya, dari orang pemilik kebun tersebut. Dan alhamdulillah kemudian terjadilah ijab kabul, dan kemudian dia melihat istrinya seperti tidak dia melihat istrinya itu ternyata tidak seperti yang dia seperti yang dia dengar dari orang tuanya, gitu. Ternyata matanya, hidungnya, kupingnya, kemudian kakinya itu terpelihara, tidak digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hasil pernikahan mereka lahirlah seorang ulama besar, ya, yaitu Imam Abu Hanifah yang kita kenal dengan mazhab Hanafi, ya. Makanan yang halal akan mengakibatkan diri kita pun, ya, menjadi berkah. Darah yang kita yang mengalir dalam tubuh kita ini akan menjadi berkah insyaallah. Demikian untuk kultum pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.